menjadi mulia. Ya, mau diproses untuk menjadi mulia, mau ya. Jadi kita jangan hanya sekedar kita sebagai rutinitas kita datang hari Rebo, hari Sabtu, hari Kamis ataupun Minggu di gereja, tetapi kita mempunyai satu tujuan datang kepada Tuhan supaya kita dibentuk oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Mari kita membaca satu ayat ya di dalam Yeremia 18 ya. Yeremia pasal yang ke-18. Ini kurang terang kalau saya pakai ini aja. Matanya sudah ndak ya kalau lihat Alkitab terangan di sini ya. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-1 sampai 4 ya. Mungkin kalau sudah menemukan, mari kita sama-sama membaca. Yeremia pasal yang ke-18. 18. Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 4 ya. Kalau sudah menemukan kita baca aja. Kalau kita cuma mendengarkan ini kurang ini ya. Kalau kita baca itu lebih mantep. Betul? Yuk kita baca sama-sama ya. Ayat 1 mulai ya. Yang judulnya Yeremia dipanggil. Saya salah, sebentar, saya yang salah. Ya, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk ya. Ini tukang periuk ya. Mari kita baca mulai ayat yang pertama, 2, 3. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat ditanamnya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. Amin ya, dimengerti ya. Baca ini ya. Jadi ini ada satu Yeremia waktu itu diutus Tuhan untuk datang kepada seorang tukang periuk ya. Di sini firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Jadi Yeremia itu diutus ya oleh Tuhan. Pergilah segera ke rumah tukang periuk. Jadi suruh pergi ke rumah tukang periuk itu. Di sana aku huruf besar berarti Tuhan ya. Aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku, perkataan Tuhan kepadamu, kepada Yeremia itu ya. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Jadi tukang periuk itu sedang mengerjakan bikin periuk ya dengan pelarikan. Pelarikan itu meja untuk membuat apa itu ya, mungkin tahu ya di TV atau apa bisa dilihat ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat, jadi tanah liat loh yang dibuat itu ya, bukan bahan-bahan lain. Di tangannya itu rusak, jadi rusak ya. Rusak itu berarti tidak jadi, pecah. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Menurut yang baik pada pemandangan tukang periuk itu. Kita adalah tanah liat yang akan dibuat bejana. Gitu ya. Jadi orang kalau mau dibentuk tuh sakit apa enggak? Tanah liat itu sakit, isa sambat-sambat ya. Jadi tanah liat itu sebelum dibuat sebuah bejana ya, sebuah tembikar istilahnya ya. Tembikar itu dipilih dia dipukul, dihancurkan, pokoknya digebloki ya istilahnya. Saya itu pernah lihat di pelarikan ya itu ya. Yang terkenal saya waktu itu ke Lombok ya, itu terkenal dengan pelarikan itu, bikin itu senang saya lihat ya. Di situ tanah liat itu aduh mungkin bisa sambat ya tanah liat ini tadi. Jadi ada kerikil tajam itu dibuang, dipilihi, begitu dipukul lagi, dihancurkan lagi. Itulah kita.
Kita ini seperti tanah liat itu yang dibentuk oleh Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti kalau kita ini sedang dibentuk oleh Tuhan ya. Dibentuk tuh sakit. Dibentuk tuh sakit, entah dengan cara apa Tuhan membentuk kita. Mungkin lewat sakit penyakit, mungkin lewat masalah persoalan ekonomi, keuangan, mungkin masalah anak, keluarga dan sebagainya. Kita dibentuk seperti itu, ya. Tapi sakit rasanya kalau kita ini dibentuk itu, tapi kita nggak ngerti gitu loh. Kalau sebetulnya dibentuk itu untuk kebaikan kita. Kita di sini itu juga dibentuk, ya. Mungkin kita tidak mengerti hanya supaya saya itu datang ke gereja, datang ke persekutuan hanya untuk muji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, tetapi sebetulnya di sinilah kita dibentuk oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang membentuk kita. Kalau kita cuma hanya mendengarkan firman Tuhan dari telinga kanan keluar kiri, pulang sudah tidak tahu apa, itu akhirnya kita tidak bisa dibentuk. Tapi kalau kita boleh merasakan, meresapi firman Allah itu, kita boleh dibentuk oleh Tuhan. Kita boleh merasakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan itu ya, di kehidupan kita. Jadi untuk bisa dibentuk tuh kita harus apa? Harus penuh penyerahan. Kalau tadi tanah liat itu dibentuk, tapi dia apa ya? Kalau orang Jawa bilang nyerengkel ya, nggak mau nurut ya. Nah, dia tidak bisa jadi bencana yang bagus. Tetapi dia menyerah. Ini Tuhan. Jadi kita harus, Tuhan inilah aku. Bentuklah aku sesuai dengan apa yang Engkau mau. Karena Tuhan kita itu ada penjunan kita yang luar biasa. Kita bersyukur ya. Mungkin di agama lain tidak ada. Tidak ada tentang pembentukan seperti kita sebagai tanah liat itu tidak mengerti. Hanya iman-iman saja ya. Tetapi kita ini malam hari ini kita belajar untuk dibentuk ya. Jadi dibentuk itu kita harus apa? Harus mempunyai komitmen, harus mempunyai penyerahan kepada Tuhan ya. Asalkan apa? Kita ini mau menyerah kepada Tuhan, apapun yang Tuhan mau buat ya. Yang di ayat 6 dikatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Hai kaum Israel itu siapa? Kita ini adalah kaum Israel rohani. Ya, kita ini hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi sadar ya kalau kita ini sedang dibentuk oleh Tuhan. Apapun juga keberadaan kita. Kita ini dalam situasi apapun juga kita bersyukur. Kalau masih ada yang mau membentuk kita. Ya, kita bersyukur. Seperti pada malam hari ini, kita bersyukur kalau kita itu boleh bersama, duduk bersama di tempat ini. Bukan hanya sekedar kita hanya mau memuji dan muliakan Tuhan. Benar kita mengagungkan Tuhan. Lewat puji-pujian itu firman Tuhan akan disampaikan. Firman Tuhan itu akan sampai kepada kita. Bukan hanya sekedar di lidah bibir kita ini, kita memuji Tuhan, kita katakan, Tuhan, apa ya tadi yang pertama lagu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Pujian ini luar biasa. Di musim apapun juga, mungkin di musim kita dalam keadaan cukup, mungkin kekurangan, mungkin dalam keadaan sakit, tapi Bapa kita itu tetap bersama kita. Penjunan kita itu menyertai kita, walaupun kadang kita dibentuk, digeblok sakit, kita harus menyerah, kita harus mau berkorban, ya. Kita harus mau apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa kita ini tidak boleh, ya, tidak boleh maunya sendiri. Kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Seperti apa yang difirmankan di tempat ini ya, di sini ya, di ayat yang ke-6, kemudian yang ke-7 seterusnya coba saya baca. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Seperti Tuhan itu kadang-kadang tuh gergeten ya, gitu mau membinasakan. Karena apa? Karena tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian, telah bertobat dari kejahatannya. Nah, kita ini sudah orang yang dulu itu jahat. Kita tidak sadar kalau kita itu penuh dengan dosa, ya, jahat, ya.
maka menyesallah aku. Tuhan itu sempat menyesal. Kalau dia mau seperti mau merobohkan suatu negeri yang akan dirobohkan, tetapi dia kalau mereka itu sudah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku tidak menjatuhkan malapetaka yang kucan rancangkan itu terhadap mereka. Jadi asalkan kita tidak berbuat jahat, kita mau menurut, kita mau setia, kita mau taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Ya. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, ini di sini tadi ya. Yang ayat yang ke-11, coba aja 11. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Ini kalau kita berbuat jahat. Tetapi kalau kita bertobat, kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan mengangkat semua. Kalau kita boleh mendengar kemarin ya, bagaimana kita mengalami pandemi 2 tahun lebih sampai sekarang pun sebetulnya belum selesai. Ya, Tuhan itu punya maksud terhadap umat manusia ini. Kalau Tuhan mau angkat begitu aja bisa pandemi ini, tidak ada bisa. Seperti membalik tangan aja Tuhan, tetapi Tuhan tuh mengizinkan itu semua itu terjadi karena mengingatkan kepada umat manusia ini yang tambah hari bertambah jahat. Bayangkan di dunia ini sudah banyak orang yang tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Ini mengingatkan pelan-pelan lewat apapun, lewat sakit penyakit seperti yang kemarin kita alami. Bahkan ya kemarin yang disampaikan Pak Wijaya, dengar Pak Jokowi mengatakan bahwa tahun 2023 ini tahun yang krisis ya, krisis ekonomi, bahkan disebut tahun gelap. Ya, kalau saya dengar itu. Tetapi kita bersyukur kalau kita mempunyai Tuhan Allah yang menyertai kita. Bahkan penjunan ini bukan hanya menolong, menyertai, bahkan memberkati kita, dia membentuk supaya kita kuat. Kita itu dibentuk tuh supaya kita kuat menghadapi apapun juga. Amin. Itulah. Seperti tanah liat tadi dibentuk ini sakit. Tetapi kenapa dia? Tapi dia bertahan dengan sakitnya ya. Saya punya satu nyanyian sangat suka saya. Nyanyian tentang ini ya. Nanti saya akan ajarkan ke paduan suara ya. Tentang bejana ini, tentang bejana. Oh Tuhanku, ya itu sampai lupa kata-katanya, itu dipilihi kerikilnya, dia dibawa ke tempat yang gelap. Penjunan ini tadi membentuk kita, ya itu luar biasa ya. Tapi kalau kita boleh kembali kepada pertobatan kita kepada Tuhan ya. Jadi dibentuk itu yang pertama sakit ya. Untuk apa dibentuk? Untuk menjadi baik, bukan untuk menjadi jelek. Bahkan baik itu untuk menjadi benda yang bisa dimuliakan, ya, dimuliakan, ya. Itu banyak sekali ya contohnya ya. Jadi dibentuk untuk yang pertama untuk betul menyakitkan, tetapi untuk menjadi baik, yaitu menjadi benda yang dipermuliakan itu, yang boleh dipakai di rumah Tuhan, menjadi alat Tuhan. Seperti kita sekarang ini, mari kita boleh menjadi satu alat-alat Tuhan, menjadi saluran berkat. Ya, kita nggak tahu kita ini di sini ini bukan yang orang kaya-kaya kan ya. Kita ini sudah para lansia, paling-paling kita ini ya udah nunggu anak, kiriman anak. Walaupun seperti itu kita nunggu berkat ya. Ya seperti itu, ada yang masih kerja, ada juga. Tetapi kebanyakan kita dari usia kita ini, kita sudah mau berharap kepada siapa. Kadang-kadang anak-anak juga kadang bisa menjengkelkan kita. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan senantiasa memberi pertolongan, bahkan tidak pernah tinggalkan kita. Ini ada ayatnya satu.
Mazmur 37, saya minta tolong ada satu yang membaca. Mazmur 37 ayat 25. Yang sudah menemukan boleh membaca. Mazmur 37 ayat 25. 37 ayat 25. Ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Amin. Ada sing cucu-cucunya minta roti ngemis, ada di sini? Enggak ada kan? Nah, inilah dahulu aku muda. Kita ini pernah muda ya, berapa puluh tahun yang lalu muda. Sekarang telah menjadi tua. Kita ini sudah jadi orang-orang yang senior, yang sudah tua. Tetapi ini di sini tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bahkan 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Pengen ya anak cucu kita menjadi berkat ya. Asalkan satu, kita menjadi orang tua, kita harus menjadi teladan terlebih dahulu. Kita harus mau membawa anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Di sini disebutkan bahwa tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Artinya berlebihan. Anak-anak kita itu cukup, tidak sampai kekurangan ya. Dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa. Kalau kita menjadi orang-orang senior ini yang sudah dekat pada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita terima aja, kita berserah aja kepada apa Tuhan. Engkau membentuk saya itu menjadi apa? Mau menjadi tadi cowek, apa menjadi itu tadi apa gentong, apa menjadi apa ya tembikar-tembikar ya, kendi ya. Itu kita berserah aja. Enggak mau Tuhan aku mau minta menjadi apa itu benda yang bisa ditaruh di kerajaan, yang jadi hiasan yang bagus. Enggak bisa. Diuji, betul ya. Jadi kita diuji, kita sesuai dikatakan tadi, sesuai dengan tukang periuk itu apa maunya. Kalau kita sudah bencana tadi rusak, pecah, enggak terus ditempel-tempel, enggak. Tetapi dihancurkan kembali, dibentuk kembali. Apa enggak sakit? Sakit ya, tetapi kita harus mempunyai hati yang terus bersyukur. Kalau saya mempunyai penjunan yang masih perhatian kepada kita, yang masih mau membawa kita untuk dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Puji nama Tuhan itu ya. Jadi mari kita pada malam hari ini mau dibentuk ya. Banyak contoh-contoh di Alkitab. Tokoh-tokoh yang dibentuk oleh Tuhan ya, seperti Ayub ya. Ayub bagaimana dia dahulu mendapat satu penderitaan yang luar biasa ya, anaknya habis, istrinya begitu juga sama keluarga habis, dia sendiri kasih sakit puru, apa itu sakit luka-luka di tetapi borok ya, tetapi Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Akhirnya dikembalikan semua apa yang hilang. Lebih dari itu. Luar biasa. Ayub, banyak lagi Daud ya, siapa yang dibentuk oleh Tuhan seperti Yusuf. Dulu Yusuf juga dibuang oleh saudara-saudaranya. Tetapi akhirnya dia juga menjadi seorang pemimpin dalam sebuah negeri di Mesir ya. Di Tuhan. Mazmur 126 ayat 6. Ada satu lagi, coba dibaca, Mazmur 126 ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat ke-6. Yang membaca boleh. Saya memang suka begitu ya, di mana-mana. Jadi suka menawarkan. Ya, oke. Enggak apa-apa. 126 ayat yang ke-6. Ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Ini tentang orang menabur ya. Tentang orang menabur, tentang menanam ya. Orang menanam itu apa masak jalannya itu. Nah, itu ya. Jadi mundur kan? Ya, jalan. Tetapi orang yang berjalan maju dengan menangis,
Dia akan membawa pulang berkas-berkasnya dengan bersorak-sorai itu ya. Jadi walaupun kita dengan tangisan kita saat-saat sekarang ini saya tidak tahu ya persoalan apa yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak tahu, saya tidak tahu. Saya sendiri namanya manusia ya, pasti setiap orang itu punya masing-masing persoalan. Tetapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita menangis bukan pada manusia, menangislah kepada Tuhan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan, serahkan ya. Kalau saya itu selalu katakan, suami saya nomor 1 itu Tuhan. Ini nomor 2 ini. Soalnya itu kadang kalau ngomong, kadang kalau tidak cocok malah nanti ya bertengkar kan. Duduk dulu di bawah kaki Tuhan, Tuhan saya punya masalah seperti ini. Saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan mencarikan solusi. Baru setelah itu saya pelan-pelan cerita sama suamiku. Ini kita sebagai ibu-ibu terutama di sini banyak ibunya ya ibu-ibu, sudahkah kita menjadi istri yang baik buat suami kita? Apakah kita suami-suami sudah menjadi suami yang baik kepada istri-istri atau untuk anak-anak kita, cucu kita? Kadang-kadang kita ini sebagai mbah-mbah ini dipandu anunya itu apa? Wis mbah-mbah wong cerewet. Jangan sampai kita dikatakan mbah-mbah yang cerewet ya. Tapi kita sayang sama cucu kita. Ya. Saya ini cucu saya 11 ya. Cucu saya 11, anak saya 6. Enggak gampang ya mereka didik itu dulu. Anak saya 6. Jadi kalau hitung semua satu keluarga 25 orang saya. Jadi saya berusaha. Mantu saya 3 itu perempuan ya, ada yang jadi 1. Saya tidak pernah cekcok sama menantu saya. Kalau memang orang itu enggak sempurna ya, ada kekurangan pasti, tetapi saya enggak negur, saya beri contoh aja, saya kerjakan. Oh, mereka melakukan seperti itu. Jadi kita menghindari satu percekcokan di dalam keluarga. Ya, ibu-ibu ini terutama itu menghadapi mantu-mantu. Banyak ada teman-teman saya itu ya begitu menghadapi mantunya, akhirnya mantunya ya begitulah. Tetapi kita iya semua ngalami gitu ya. Jadi ada Pak Wijaya belum ngalami ini. Tapi nanti suatu saat ya. Tapi malam hari ini marilah kita mau dibentuk oleh Tuhan ya. Dibentuk oleh Tuhan, jangan dibentuk oleh Tuhan itu Rasulullah ngomel isinya, mulutnya ini ngomel. Awas, ini firman ya. Firman Tuhan itu sudah ditaruh di mulut kita. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Betul enggak? Apa yang kita ucapkan itu jangan negatif, yang positif aja. Betul. Kalau positif itu membawa berkat. Amin. Amin Bu Sri. Itu. Jadi jangan kita itu cuma mau aduh ngene tok ngomel. Ya jangan terjadi akhirnya ya. Jadi itu apalagi ibu-ibu ini ya. Itu. Jadi jangan sampai dikatakan mulutmu harimaumu itu yang di luaran, betul juga ya yang terjadi ya. Ya. Jadi kita ini seperti juga ya, kalau selain bejana selain tanah juga seperti kayu atau batu yang dipahat itu sakit ya. Ditutui itu juga. Dibentuk menjadi sebuah benda yang bagus ya, yang mulia. Itu. Jadi marilah kita pada malam hari ini, tidak saya panjangkan ya, tetapi intinya adalah mari kita ini mau diproses oleh Tuhan. Jangan kita banggel, jangan kita ngomel, jangan kita berarti menyerah aja karena tangan penjunan ini tangan Tuhan Yesus luar biasa. Membentuk kita itu bukan untuk membentuk yang menjadi yang tidak baik, tetapi lebih baik dari sekarang. Kalau sekarang sudah baik, besok akan lebih baik, akan amin. Luar biasa ya. Itu dari saya juga bukan ya, tetap saya belajar dengan firman ini, bukan saya sudah baik ya, tapi saya juga belajar. Apa yang saya baca, apa yang saya pelajari itu saya terapkan dulu. Jadi enggak gampang loh ya orang mau nyampaikan firman Tuhan ini. Wis iso nyampaikno firman tibane kelakuane kaya ngono, jangan ya. Tetapi kita harus mau ya. Untuk ayat terakhir saya ingin di dalam Yeremia 29 ya. Tetap di dalam Yeremia
Yeremia pasal yang ke-29 Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai 13. Ya, kita ini terakhir baca bareng aja, baca lagi. Yeremia 29 ayat 11 sampai yang ke-13. Ya, mari, sudah menemukan? Iya. Kalau Gayanu mesti bawa. Masih bukan Alkitab, kitab suci tapi HP suci. Gitu ya. Ayo, ayat 11 ya, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dengan segenap hati bukan setengah hati ya. Hatinya satu di sana, satu di sini. Segenap hati itu bulat. Oke? Jadi kalau di sini Tuhan ayat 11 tadi, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan. Rancangan itu rencana ke depan ya. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku, huruf besar itu pada rancangan Tuhan ya, mengenai kita semua, mengenai kamu katakan ya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan sakit penyakit sebetulnya ya, tetapi damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin ya. Kalau saya pernah dengar ada kesaksian bahwa dia ini sudah putus asa mau bunuh diri. Saya katakan salah itu ya. Dalam Tuhan itu tidak ada, dalam Tuhan itu ada harapan. Pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus. Ya. Dan apabila kamu berseru datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan itu mendengarkan. Walaupun dari Bapak Ibu merasakan enggak hari-hari itu Tuhan itu ada di kiri kanan kita. Dengar ya, merasakan ya. Yaitu asalkan kita tadi mau sama Tuhan ini takut itu bukan katanya takut kayak takut sama setan, bukan. Takut artinya hormat kepada Tuhan, menghargai Tuhan dalam kehidupan. Saya sering kadang-kadang masak, itu saya ngomong sendiri, ada kok Tuhan di samping saya. Ini loh Tuhan, kok enggak ya Tuhan, gitu. Itu karena kita merasa bahwa hanya di dalam Tuhan ada harapan. Kalau seakan ada kesulitan apapun juga datang kepada Tuhan. Jangan datang keluar, datang kepada yang salah kita tuju, tetapi kita datang kepada Tuhan. Mulai saat ini mari kita melatih diri kita. Melatih diri kita untuk kita mau dibentuk oleh Tuhan. Ya, lewat Bapak Wijaya. Kita bersyukur mempunyai Pak Wijaya yang mau mengayomi, membentuk sebetulnya. Ya, yang masih usia lebih muda dari kita. Saya pertama dengar Pak Wijaya membina Kak lansia ini, saya yang pertama kata, Pak, enggak gampang loh Pak, membina lansia itu. Ingat ya Pak Wijaya, enggak gampang. Soalnya orang udah lansia umur 60 ke atas 70 itu kadang-kadang punya sifat itu aslinya kelihatan, kadang cerewetnya, ya itu mesti ya. Tetapi itulah. Tapi di sini kita mau jadi lansia-lansia yang menurut. Lansia-lansia mau yang dibentuk sama Tuhan. Amin. Dibentuk oleh Tuhan. Sehingga nanti kita rasakan kok dalam kehidupan kita nih, sekarang aku sudah enggak gini ya. Yang kemarin kurang sabar, saiki aku wis rada sabar. Ada 9 buah roh, yang nomor 9 apa? Penguasaan diri.
Itu paling penting, penguasaan diri ya. Jadi penguasaan diri itu kita harus pegang itu. Sabar ya. Kasih, sukacita, dan sejahtera itu ada. Penguasaan diri itu menahan. Kalau kita mau marah, kalau kita mau apa, kita tahan. Itu susah loh. Tidak gampang penguasaan ya. Tapi kita mau. Kalau kita mau punya karakter seperti Yesus itu, karakter Tuhan itu mana sih? Ya 9 buah-buah roh ini. Itu karakternya Tuhan. Kalau kita sudah bisa melakukan 1, 2 dari 9 buah-buah roti, nanti ditambah lagi 1. Ya Tri ya. Masih pas jualan gitu, nanti kelihatan orang suka, waduh marah gitu ya. Sabar gitu ya Pak ya. Puji Tuhan. Mari kita